Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena di minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 dosa maut. Dan hari ini adalah pembahasan terakhir dari 7 dosa yang mematikan, yaitu kerakusan. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu makanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai manusia. Tanpa makan kita tidak bisa hidup, karena makan atau makanan adalah bagian hidup yang penting bagi kita. Dan kita bersyukur karena kita bisa makan. Tuhan memberikan kita indera perasa untuk kita bisa menikmati makanan dan minuman. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab makanan adalah sesuatu yang sangat penting. Makanan sering kali digambarkan sebagai berkat Tuhan, seperti di dalam Ulangan pasal 6 dan 8, kemudian juga Mazmur 23. Di Kejadian 1 juga disebutkan salah satu pemberian Tuhan yang pertama kepada Adam dan Hawa adalah makanan. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mendoakan apa yang akan kita makan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga memberikan banyak sekali contoh tentang makanan adalah sarana persekutuan. Tuhan Yesus sering kali bersekutu dengan murid-murid dan orang-orang pada waktu itu dalam perjamuan makan. Bahkan dia sering kali menggunakan perjamuan untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah. Makanan juga adalah sarana perayaan. Ketika si anak yang hilang, ya kita ingat, dia disambut, ketika dia kembali dia disambut dengan pesta perjamuan. Bapak Ibu Saudara, dalam penjabaran di atas ketika kita mengingat dan kita melihat bahwa makanan dan makan itu ternyata lebih dari sekedar sesuatu untuk kita bertahan hidup. Bahkan ketika kita mengikuti perjamuan kudus, makan adalah suatu sakramen yang melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bahwa roti dan anggur yang kita makan dan minum tersebut itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Di dalam Wahyu 19 ayat 7 juga, dalam kerajaan surga persekutuan kita dengan Tuhan itu digambarkan melalui perjamuan makan dan duduk semeja dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, kenapa makanan itu menjadi dosa? Kenapa? Karena dalam prakteknya makna dari makanan itu berubah, sehingga muncullah istilah gluteni atau kerakusan yang menjadi satu di antara 7 dosa maut. Mari kita membuka di dalam Amsal 23 ayat 2 dan Filipi 3 ayat 19. Di dalam Amsal 23 ayat 2 mengatakan begini, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Filipi 3 ayat 9 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam sejarah gereja kerakusan dikategorikan sebagai satu di antara 7 dosa maut. Kenapa? Karena makna dari makan berubah menjadi sesuatu yang berfokus pada diri sendiri. Kerakusan adalah suatu keinginan yang berlebihan kepada makanan, ya. Hal ini membuat orang hanya memperhatikan dirinya sendiri sehingga dia tidak memperhatikan lagi orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, persoalannya sebenarnya apa sih? Kerakusan ini bukan semata-mata tentang jumlah makanan yang kita makan, kita konsumsi, tapi lebih kepada cara kita untuk menyikapi makanan. Nah, kerasukan ini bisa kita lihat contohnya di dalam Bilangan pasal 11, ya. Ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka ingin makan daging seperti ketika mereka di Mesir. Mereka sudah bosan makan mana setiap hari. Tuhan kemudian mengirimkan mereka burung puyuh. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan burung puyuh itu sebanyak-banyaknya sehingga Tuhan menjadi murka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, Bapak gereja kita yaitu Thomas Aquinas memberikan pandangan yang lebih luas tentang kerakusan ini. Dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, kerakusan menyangkut keinginan makan yang berlebihan, sehingga keinginan yang terus-menerus ingin makan makanan yang lezat, makan yang mahal, sehingga seluruh pikiran dan hasrat kita adalah memikirkan terus-menerus apa yang akan kita makan. Hal ini bisa membawa kita kepada kondisi ketika akhirnya kepuasan hidup kita itu diletakkan pada makanan yang kita
konsumsi. Dan lama-kelamaan hal ini bisa menghilangkan selera rohani kita. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Ketika makanan itu membuat kita hilang selera kita untuk rindu kepada firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi hal ini? Tentang kerakusan ini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kerakusan ini. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa belajar untuk berpuasa, Bapak Ibu Saudara, yaitu melatih diri kita untuk tidak makan, tidak minum, atau kita tidak makan makanan tertentu ya. Seperti dalam minggu-minggu ini kita berpuasa ya sampai tanggal 18 April di Jumat Agung nanti, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk mengucap syukur, melatih diri kita untuk memiliki sikap yang bersyukur untuk makanan yang ada, daripada kita memikirkan makanan yang lebih atau makanan yang tidak kita miliki. Lebih baik kita bersyukur. Yang pertama, kita belajar berpuasa. Yang kedua, kita belajar mengucap syukur. Yang ketiga, kita belajar untuk mengendalikan diri dan mengembangkan kebiasaan makan yang sehat. Bahkan juga kita belajar untuk tidak kebanyakan makan. Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita dan melatih diri kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa kerakusan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.